Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Alvan Gelar Tenggara, saya dari Prodi PPK 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas PowerPoint model komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan, yang pertama mengenai arti komunikasi secara umum. Di sana nanti ada pengertian komunikasi yang dibagi menjadi dua, secara umum dan juga secara paradigmatis. Kemudian dari secara umum dibagi menjadi dua, yakni etimologis dan terminologis. Nah, masuki penjelasan, yakni secara etimologis, kemudian terminologis, dan paradigmatis. Pertama ialah secara etimologis seperti yang dipaparkan, yakni secara bahasa Inggris, yakni communication, berpartisipasi atau memberitahukan, secara Latin communicare, komunis, yang artinya sama atau dalam hal pemahaman. Secara terminologis, yakni proses penyampaian suatu pernyataan kepada orang lain sebagai konsekuensi dari interaksi sosial dalam masyarakat. Secara paradigmatis, ialah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberitahu. Itu ada menurut De Laurens. Ya, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian dalam yang mendalam. Sebentar. Model komunikasi ini dibagi menjadi dua, secara umum dan juga secara ahli. Secara umum, model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang perlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Secara ahli, seperti yang dipaparkan di depan, menurut Reno dan Motterson dalam Deddy Mulyana 2007. Kemudian fungsi model komunikasi menurut Dutch Prianto 2021-92. Fungsi model komunikasi ialah yang pertama organizing function yang bersifat organisasi, yaitu interaksi secara besar, yakni antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Kemudian explaining, yaitu menjelaskan. Kemudian untuk memprediksi apa yang akan terjadi, membicarakan hal-hal yang akan dibahas. Kemudian mengukur fenomena. Next, manfaat model komunikasi. Menurut Bosch, Reningsi 2018-55 menyebutkan beberapa manfaat model komunikasi, yaitu pertama, model dapat menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah. Kemudian yang kedua, terbukanya problem abstraksi. Dan yang ketiga, memunculkan pertanyaan baru. Di sini ada, sebentar, dapat model komunikasi. Menurut Tabrani 2022, ada beberapa model yang telah banyak digunakan oleh para ahli di antaranya. Jadi di sini terdapat ada 6 model komunikasi. Yang pertama ialah model SR, kemudian model Aristoteles, kemudian adalah model Laswell, kemudian model Shannon dan Weaver, kemudian model SOR, kemudian model SMCR. Dan model-model komunikasi ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Model SR. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam komunikasi. Model SR sendiri menggambarkan perilaku manusia secara timbal balik dan memiliki efek. Model SR ialah singkatan dari stimulus respon. Kemudian untuk model Aristoteles, yakni model yang menekankan pada komunikasi persuasif efektif, di mana model ini bersifatnya lebih ke satu arah dan berupa ajakan. Model ini lebih berorientasi pada pidato. Kemudian yang ketiga, komunikasi berjalan ketika terdapat, yang pertama ialah pembicara atau speaker,
kemudian pesan low message, dan pendengar listener. Sebentar. Next. Setelah model Laswell, dapat unsur komunikasi yang pertama who, ya, berupa komunikator, is what, yaitu pesan, in which channel, saluran atau media, to whom, komunikan, dan with what effect, yakni efek media atau sasarannya. Kemudian model Shannon and Weaver. Di sini membagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ialah sumber informasi, kemudian 2 pemancar, ketiga saluran, keempat sasaran, dan yang kelima ialah gangguan. Kemudian yang kedua, sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Ini merupakan opini atau penjelasan dari model Shannon dan Weaver. Next, model SOR atau Stimulus Organism Response. Model ini sangatlah tepat untuk mengukur strategi pesan, baik dalam komunikasi interpersonal, komunikan organisasi maupun komunikasi massa. Kemudian model Berlo (MCR). Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen. Di antaranya ialah S, yaitu source, kemudian M, message, yang kemudian C, channel, dan R, yakni receiver. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai model komunikasi yang terbagi menjadi 6 model beserta manfaat, fungsi, dan juga pengertiannya. Silakan bisa di-rate 1-10. Kalau ada masukan bisa hubungi saya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan wal qalam yasturun fastabiqul khairat. Tetap semangat dan jangan lupakan senyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.